Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, untuk ketuanya silakan disiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran dimulai, bajunya silahkan dirapikan terlebih dahulu. Terutama yang laki-laki biasanya bajunya keluar, silahkan dirapikan, dimasukkan. Sudah ya? Oke, siap. Terus kemudian, supaya hari ini kita tetap semangat, masih ingat yel-yelnya? Masih ya? Oke, kita mulai. SMK? 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 Siap bekerja, santun, mandiri, dan kreatif. Salam vokasi, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Sehat. Oke. Adakah hari ini yang tidak masuk? Tidak ada ya? Lengkap semua ya? Ya, oke. Terus kemudian, kalau ketemu dengan saya, berarti mata pelajarannya hari ini adalah pemasangan. Oke, terima kasih. Next. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya ingin memberikan atau mengingatkan, merefresh kembali ingatan kita di pelajaran yang telah lalu. Pelajaran yang lalu kita membahas apa? Membahas tentang routing, ya. Ada berapa jenis routing? Apa saja? Routing statis, yang kedua routing dinamis. Oke, terus kemudian itu ya, routing statis yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, yang pertama, capaian pembelajaran yang harus kita capai, semoga kita semua mencapainya, tetap dengan semangatnya, adalah memahami proses routing dan jenis-jenis routing, mengkonfigurasi, menganalisis permasalahan, dan memperbaiki konfigurasi routing statis dan routing dinamis. Tujuan pembelajaran, tujuannya apa sih? Supaya kita belajar tuh harus tahu tujuannya, supaya kita semangat, ya. Tujuannya adalah setelah mengikuti kegiatan diskusi dan praktik, peserta didik mampu mengkonfigurasi routing dengan baik. Yang kedua, setelah mengikuti kegiatan diskusi dan praktik, peserta didik mampu menganalisis permasalahan routing dengan baik. Yang ketiga, setelah mengikuti kegiatan diskusi dan praktik, peserta didik mampu memperbaiki konfigurasi routing statis dan dinamis dengan baik. Selanjutnya, adapun penilaian, yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian yang kedua adalah penilaian keterampilan, jadi nanti kamu akan praktek. Terus kemudian yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Oke. Yang selanjutnya, ini pertanyaan. Yang pertama, perangkat apa saja yang kalian ketahui dalam sistem jaringan? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Ya, Mas. Apa? 1. NIC Network Interface Card berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Oke, tepuk tangan. Terus,
selain NIC, Network Interface Card? Siapa lagi yang tahu? Angkat tangannya. Mbak. Apa Mbak? Hub atau switch berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer ke jaringan membentuk sebuah LAN. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang tahu? Oke, Mas. Silakan. Modem, kepanjangan dari modulator demodulator, berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan ke penyedia layanan internet, dalam kurung ISP. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, terus kemudian itu tadi ya, perangkat dalam sistem jaringan. Kamu masih ingat berarti. Terus pertanyaannya yang kedua, bagaimanakah cara memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Oke, Mbak. Satu, menggunakan media kabel. Dua, menggunakan media tanpa kabel atau wireless. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara menghubungkan lebih dari 2 jaringan komputer yang berbeda? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Oke, Mas. Menggunakan alat yang disebut dengan router. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, jadi itu ya, kalian masih harus mengingat pengetahuan yang umum di jaringan, baik itu alatnya, baik itu medianya, dan juga alat yang spesifik yang akan kita bahas hari ini, yaitu router. Gitu ya. Next. Nah, di sini saya punya media pembelajaran berupa video yang akan menjelaskan bagaimana caranya routing statis itu bekerja, bagaimana paket akan dilewatkan, dan bagaimana nanti kalian akan membuat tabel routing. Seperti itu. Mari kita play saja videonya. Halo semuanya, selamat datang kembali lagi pada seri video Network Fundamental. Pada video ini kita akan membahas tentang konsep routing, yang mana kita akan belajar bagaimana cara menghubungkan network yang berbeda. Sebelumnya saya akan sampaikan ditempatkan beberapa jaringan yang berbeda. Pada video ini kita akan fokus membahas tentang routing, yang mana kita akan mencoba untuk menghubungkan network-network yang berbeda. Saya awali dari latar belakangnya terlebih dahulu. Sebagai contoh, di sini saya memiliki gambaran topologi network A dengan IP network 10.10.10.0/24. Kita lihat bersama di sini ada PC A, B, dan C, yang mana mereka berada di satu network yang sama. Jika kondisinya seperti ini, kita bisa pastikan bahwa PC A, B, dan C mereka bisa dapat berkomunikasi secara langsung. Kemudian akan beda ceritanya jika jaringannya semakin berkembang, dan di sini ada network B dengan IP network 192.168.1.0. Di dalamnya ada PC D, PC E, PC F. Yang mana pada network B sendiri, PC D, E, dan F pastinya akan bisa berkomunikasi di dalam satu network yang sama. Pertanyaannya, bagaimana jika nantinya kita ingin menghubungkan dua jaringan yang berbeda? Nah, itu tadi video tentang routing statis. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Apa kelebihan dari routing statis? Oke. Nah, kelebihan dari routing statis karena semuanya sifatnya statis, manual, maka router tidak akan terbebani untuk memikirkan. Karena router juga kan punya prosesor, ya. Router punya prosesor, dia akan memilih rute-rute tertentu yang akan dilewati oleh data. Sehingga kalau prosesornya tidak terlalu banyak mikir, otomatis kecepatan dalam pengiriman data akan lebih baik. Dan yang penting, router statis itu juga lebih
aman dibandingkan dengan router yang dinamis. Karena semua ditentukan secara manual oleh administrator. Seperti itu. Ada lagi yang mau tanya? Oke. Apa kekurangan dari routing statis? Nah, pertanyaannya bagus sekali. Karena semuanya manual, makanya routing statis itu hanya untuk jaringan yang berskala kecil. Ya, untuk jaringan yang skala kecil. Kalau skala yang besar seperti apa, Pak? Resikonya apa? Resikonya yang akan kerepotan adalah administratornya. Karena routing table-nya harus memasukkan secara manual satu persatu. Belum lagi kalau misalkan nanti ada perubahan alamat jaringan, itu akan mengakibatkan tabel routing yang ada tidak bisa dipakai. Sehingga harus diupdate lagi. Seperti itu. Ada lagi? Tidak ada ya? Oke, saya lanjutkan ya. Oke, nah tugas yang akan saya berikan kepada kalian, seperti yang bisa kalian lihat di depan, ya. Ini nanti yang akan kalian selesaikan. Sebelum kalian praktek menyelesaikan masalah routing ini, saya minta kalian membentuk kelompok beranggotakan 3 orang. Silakan menempati tempatnya. Satu meja, 2 komputer, 3 orang. Yo, yang belakang maju, jangan diem aja. Yang belakang mas, maju mas. Satu kelompok beranggotakan 3 orang. Sini diisi juga, yang ini juga diisi. Sini, depan sini mas. Sini mas, depan mas, sini. Sini, depan sini semua. Nah, ini nih yang belakang-belakang ini tadi nih. Depan sini, depan. Depan sini, depan. Geser hati-hati kabel. Oke. Loh, yang ini kok kosong? Yang belakang pindah sini. Yang belakang pindah sini. Yang belakang pindah sini. Sudah kelompoknya beranggotakan 3 orang? Sudah ya? Oke. Nah, tugas kalian ya, tugas kamu di sini adalah menyelesaikan atau membuat konfigurasi. Ya, konfigurasi dari kamu kan bisa lihat nih di depan sini di gambar ini semua komputer ini belum bisa terhubung. Ada tandanya merah ya, itu belum dikonfigurasi berarti. Nah, dengan berdasarkan kepada video yang sudah kamu tonton tadi, kamu tugasnya membuat konfigurasi ini pada aplikasi Cisco Packet Tracer pada komputer kalian. Terus kemudian kalian mengkonfigurasi routernya dengan cara routing statis ya. Terus setelah itu kalian menyelesaikan lembar kerja peserta didik yang sudah saya share di grup WA. Dimengerti? Oke, silakan untuk berdiskusi dan praktik. Ya, semuanya buka Cisco Packet Tracer. Kalau nggak ada, portnya ditambah. Nggak ada portnya kan ini. Nah, ini diklik dulu. Terus kemudian kamu matikan routernya. Kamu pilih yang CFE ini. Satu CFE atasnya. Ini fast Ethernet kan ya. Nah, ini kamu tarik, masukkan sini. Oke, terus kamu nyalakan lagi. Gitu, di close. Coba kamu pasang lagi kabelnya. Nah, itu ada kan.
Oh, yang ini yang habis, berarti yang ini yang diklik. Kalau yang habis yang itu, berarti yang itu yang ditambahkan. Matikan. CFE dulu, jangan tarik itu. Udah CFE. Oh ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi tentang tugasnya? Tidak ada? Oke. Portnya kurang nggak yang ini? Kurang. Kalau kurang, nah ini kamu buka dulu, klik. Nah ini kan ada interface-nya nih. Kamu matikan dulu. Ini yang sebelahnya. Sebelahnya yang hitam yang ini. Nah itu, klik, udah mati. Kamu klik yang CFE, yang ini, CFE. Ya, kamu masuk. Tarik, klik, tahan. Geret, ke sini. Nah, terus kamu nyalakan lagi. Ya. Nah, di close, nanti dia akan punya satu tambahan. Coba. Nah kan, ya ini juga nih ditambahi portnya. Dimatikan dulu routernya. Ya, drag and drop ke situ. Yang di sini, yang di titik yang ini, nih, yang 2 ini, maksudnya apa sih Pak? Maksudnya dia IP-nya 192.168.10.2. Ya, yang ini ya. Yang PCA ini 192.168.10.2. Kemudian yang PCB ini juga sama. Ya, ini titik 2. 192.168.20.2. Semua jaringan yang ada di sini pakai subnet mask /30 ya. Jadi subnet masknya kamu kasih berapa? 252. Oke, silakan dipraktekkan ya, dibuat ya jaringannya ya. Jangan lupa keterangan-keterangannya dilengkapi. Alamat IP-nya masing-masing jaringan, kemudian masing-masing komputer ini 1, 2, 3, kemudian routernya juga. Kalau ada yang mau tanya, tanya aja ya. Gimana? Portnya kurang nggak? Oh iya, yang ini nggak mau ya. Coba diklik dulu. Ya, diklik dulu. Klik routernya. Nggak pas. Nah, ini kamu matikan dulu nih. Ini saklarnya matikan dulu. Terus kamu klik yang CFE. Ya. Nah, ini kamu drag and drop ke sana. Salah berarti ini. Bukan yang itu. Ini dibuang dulu. Buang dulu ke sini. Salah berarti tadi yang kamu masukin salah. Apa belum dimatikan? Udah mati. Tarik. Nggak mau. Gimana sih? Nggak mau. Kenapa? Ini routernya router apa sih? Tipenya router generik, bukan? Router generik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Mustaqim dan 2 teman saya yang bernama Ramadan. Ingin mempresentasikan lembar kerja peserta didik routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer.
Inilah tabel yang saya buat. Tabel R1 192.168.10.0/30. Selanjutnya 192.168.100.0/30. Selanjutnya 192.168.20.0/30 via 192.168.100.2 192.168.20.0/30 via 192.168.100.2. Nah, demikian tadi semua kelompok sudah berpresentasi ke depan maju satu persatu dan saya lihat hasilnya sudah baik semua, bagus semua, semua konfigurasi routing statiknya sudah bisa dan sudah berhasil menghubungkan ketiga komputer yang ada di bawah. Nah, selanjutnya topologi jaringan yang sudah kamu buat menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer tadi, silahkan kamu simpan ya di folder yang kamu punya di komputer tersebut. Lalu hasilnya, filenya bisa kamu upload ke Google Drive yang sudah saya kirim linknya di grup WA. Silakan. Sudah diupload semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, terima kasih. Selanjutnya, kamu akan mengerjakan evaluasi pembelajaran yang tentunya linknya juga sudah saya share di grup kelas. Gitu ya? Oke, selanjutnya, nah, pertanyaannya ini. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Konfigurasi routing statis. Gimana? Gampang apa susah? Gampang ya. Kalau sudah tahu ilmunya, saya yakin kamu mengerjakannya pasti sangat mudah. Terus pertanyaan yang kedua. Apa kesulitan kalian dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada? Yakin? Berarti murid saya semuanya pintar. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Nah, demikian materi untuk hari ini tentang routing statis. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, Mas? Untuk yang hari akan datang, kita akan membahas materi apa, Pak? Nah, oke. Pertanyaan yang bagus sekali. Untuk materi yang akan datang, setelah hari ini kita membahas routing statis, berarti materi yang akan datang adalah tentang routing dinamis. Gitu ya? Ada lagi? Oke, sebelum saya akhiri pertemuan pada hari ini, untuk mengetes semangatnya, masih semangat atau tidak, sekali lagi kita yel-yel ya. Oke, persiapan? Masih ingat ya yel-yelnya? Oke, kita tes suaranya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Santun, mandiri, kreatif. Salam vokasi. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Selanjutnya, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih untuk hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.